Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Deepin 23. Ya, di sini memang statusnya masih beta, tapi biasanya versi beta itu tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan versi finalnya nanti, paling hanya ada bug fix. Dan sebelumnya saya sempat menguji coba Deepin yang versi 23 Alpha 1 dan Alpha 2, dan kesannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, agak blurry seperti itu, tapi akhirnya tergoda juga untuk mengecek yang versi beta, dan ternyata sudah sangat jauh lebih baik daripada versi alpha kemarin. Dan Anda bisa mengunjungi website resminya di deepin.org untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Deepin. Ya, Deepin adalah salah satu distro Linux yang punya tampilan paling bening sepanjang saya menggunakan distro Linux, dan menggunakan desktop environment DDE, Deepin Desktop Environment custom buatan mereka sendiri, termasuk aplikasinya juga aplikasi yang dikembangkan oleh developernya sendiri, dengan tidak lupa mendukung aplikasi populer yang biasa kita gunakan tentunya. Dan kembali lagi kita ke konteks Deepin 23 beta, ini sudah dirilis beberapa waktu yang lalu, dan ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari di sini, karena bagaimanapun versi 23 ini akan melanjutkan Deepin versi 20 yang saat ini sudah beredar dan masih menjadi daily driver saya. Ya, fitur baru yang ada di sini misalnya terkait dengan DDE, ada entry internal testing, kemudian ya ada macam-macam. Yang paling kelihatan di sini ada modified account avatar, nanti kita lihat, kemudian ada optimisasi dan ada penambahan wayland. Lalu untuk terminal di sini ada penambahan ThunderGuard mode. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada tambahan upgrade tool kalau Anda menggunakan Deepin versi 20.9 seperti yang sedang saya gunakan. Lalu secara application compatibility, di sini ketika kita menjalankan Deepin pertama kali booting dan harus menginstal, ada dua pilihan kernel yang bisa kita pilih, yaitu kernel 6.1 dan kernel 5.15. Yang saya install sekarang di VirtualBox ini yang versi 6.1. Kemudian dibandingkan dengan versi Alpha 1 dan Alpha 2, di sini bug fixnya sudah sangat banyak. Jadi termasuk di sini misalnya fail installation of NVIDIA driver di kernel 6.1 sudah teratasi. Lalu ini yang bermasalah di hardware saya, sudah dibela-belain menginstal di SSD yang saya punya, ternyata tampilannya blurriness kemarin, ya blur, tapi di beta ini sudah tidak ada masalah, di VirtualBox saja bening. Oke, kemudian ya masih sampai bawah sangat banyak bug fixnya, masih ada beberapa hal yang not fix, tapi ini seharusnya akan diperbaiki di versi finalnya nanti. Ya, kemudian ada key features, DDE wayland, dan tentu saja kita masih bisa menggunakan X11, tinggal pilih saja pada saat login. Lalu ada yang notice di sini untuk docknya, desainnya berbeda dengan dock yang ada di 20.9. Ya, jadi salah satu yang paling signifikan bedanya ya dock, meskipun rasanya ini mirip seperti dock yang ada di Deepin versi 15 dulu sebelum versi 20 menyerang. Ya, kemudian untuk terminal tadi ada Tor mode, ya semacam mode khusus untuk akses full screen, kemudian akses ke history rollback lainnya. Kemudian di sisi yang lain other internal testing channel tadi sudah. Kemudian sistem account modul, ya ini avatarnya bisa kita gunakan, dan di sini pilihannya sangat banyak, mulai dari yang person yang model stylenya flat, kemudian dimensional style, kemudian ada yang flat style, ya ini seperti karakter 3D yang lucu. Lalu ada animal expression dan custom picture, tentunya nanti kita bahas di customisasi. Lalu Anda jika tertarik dengan Deepin 23 versi 23 ini, meskipun masih beta, Anda bisa mendownload di official cdimage.deepin. Ukurannya di versi yang beta yang sedang kita cek saat ini 4,1 GB, yang mana itu 600 MB lebih besar daripada Deepin 20.9. Jadi untuk yang 20.9 ukurannya 3,5 GB, sementara yang versi 23 ini 4,1 GB. Ya, sudah di warning please install and try this version in non-production environment. Ya, makanya dites di VirtualBox saja dulu. Kemudian ya sampai bawah about this PC. Oke. Dari
pertama kali kita menjalankan Deepin setelah proses instalasi tentunya, karena Deepin ini harus diinstal terlebih dahulu. Dan perlu saya sampaikan, tampilan instalasinya, halaman instalasinya beda, cuma tidak sempat saya screenshot, tapi Anda akan merasakan adanya tampilan yang berbeda pada saat instalasi. Secara fitur sama sih untuk installernya. Awalnya seperti ini dengan mode dock yang ya baru, berbeda dari dock Deepin versi 20. Kemudian tentu saja kita bisa mengubah tampilannya menjadi mode yang lain. Tapi sebelumnya kita explore saja dulu. Di sini untuk launchernya mungkin kelihatannya hampir sama, tapi ini bisa kita minimize tampilannya. Tampilannya berubah jadi seperti ini. Mungkin ala-ala Windows, atau saya melihatnya seperti start menunya Linux Mint tapi dengan tampilannya lebih bening, ya lebih bagus tentunya. Kemudian kategorinya bisa berdasarkan urutan abjad, bisa juga berdasarkan kategori ya internet, musik, video. Jadi ya seperti itu untuk mengakses aplikasinya. Ya, kita dari awal sudah langsung disuguhi dengan customisasi yang bagus. Kemudian docknya di sini dipisah, ada semacam pemisahnya. Oh, ternyata hanya efek transparan karena di sini tidak ke bawah. Kemudian di bagian bawah bisa kita akses ya menu-menu standar, kemudian baterai, lalu pengaturan tambahan. Di sini setting langsung modelnya pop up, jaringan, baterai, grand search. Ya bisa Anda akses dengan kombinasi tombol shift dan spasi, defaultnya bisa Anda ganti juga. Bisa untuk mengaktifkan aplikasi. Kemudian ada onboard keyboard dan screen capture. Ini salah satu screen capture favorit karena kita bisa melakukan banyak hal di sini. Ini secara layout beda dengan yang di 20.9, tampilannya lain. Dia bisa melakukan scroll shot, kemudian bisa ekstrak teks dari gambarnya, termasuk bisa menambahkan shape ke gambar yang kita ambil. Dan ini bisa juga untuk merecord layarnya. Ya, termasuk langsung disimpan kemana atau di copy ke clipboard. Sangat fungsional kalau Anda pernah menggunakannya. Kemudian di bagian bawah di sini ada tanggal yang ya kelihatannya agak kepotong sedikit, kurang naik sedikit mungkin, tapi tidak masalah. Dan bisa mengaktifkan notification center, dan notification center ini bisa ditambahi dengan widget. Sementara saya menemukannya hanya 2. Jadi sistem monitor atau memori monitor bisa kita tambahkan di sini. Atau ada word clock juga bisa kita tambahkan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada sudah sangat canggih. Kemudian untuk yang docknya, kalau Anda punya layar widescreen, dock di tengah tapi kalau misalnya layar biasa saja, Anda mungkin lebih suka efficient mode. Ya ini tampilan yang selalu saya aktifkan karena lebih cocok saja untuk saya gunakan sehari-hari. Jadi akan secara tampilan jadi ala-ala Windows barangkali, tapi jelas ini lebih bening sih. Kemudian sisanya untuk location bisa kita atur. Ini saya kembalikan ke mode freshnya saja, fashion mode. Ini bisa kita atur location di top, bottom, left atau right. Ini kalau diatur di left ya kelihatan lebih bagus sih daripada kalau hanya satu panel saja. Saya kembalikan ke bottom. Kemudian untuk status tentu saja bisa kita atur dia statusnya keep shown selalu tampil, keep hidden selalu tersembunyi, atau smart hide dia akan tersembunyi ketika ada aplikasi yang full screen. Lalu bisa kita atur dock settingnya di bagian setting tentu saja. Kemudian dari sisi aplikasi bawaannya, di sini ada banyak aplikasi yang sudah tersedia dan semuanya fungsional. Dari yang pertama browser, ini sudah Anda lihat tadi, browser bawaan Deepin itu bukan Firefox tapi browser ya custom yang menggunakan engine yang sama seperti Google Chrome. Jadi basically Anda bisa menambahkan plugin atau extension yang ada di Google Chrome di browser yang ini. Kemudian untuk file manager, ini file manager yang ya masih
sekilas sama dengan yang versi 20.9. Oke, kemudian dari sisi App Store ya, ini bisa Anda gunakan untuk menambahkan aplikasi baru. Secara layout apakah ada perbedaan? Ya, tampilannya masih sama seperti App Store yang versi sebelumnya, dan ini butuh sinkronisasi dengan data secara online, jadi ya butuh waktu untuk loadingnya. Dan intinya Anda bisa menambahkan aplikasi baru di sini, meskipun saya pribadi memilih untuk tidak menginstal aplikasi dari ini karena lebih langsung download dari sumber filenya. Kemudian salah satu MP3 player yang paling bagus user interface-nya yang pernah saya coba ini ya Music yang dibuat oleh Deepin atau di DDE ini, karena secara tampilan bagus, kemudian bisa minimize ke sistem tray juga. Dan di sini untuk music playernya secara sekilas tampilannya sedikit berbeda dari yang versi yang kemarin. Ini dengan mode theme-nya sistem theme dark seperti ini. Untuk yang light efeknya terasa lebih lebih bagus, ada nuansa yang berbeda daripada versi musik sebelumnya. Tapi tetap ini sebuah musik player yang bagus dan fungsionalitasnya terjaga. Nah, ini bisa minimize to system tray, bisa exit, confirm. Kemudian setelah musik di sini ada movie player, dan ini juga custom atau dibuat sendiri oleh Deepin Desktop Environment. Secara sekilas ini masih sama, dan ya di sini ada Miracast, kemudian playlist, full screen, ya fungsionalitasnya sama lah dengan kebanyakan video player, tapi ini lebih clean secara tampilan. Oke, kemudian screen capture tadi sudah kita lihat. Untuk image viewer ya saya kira standar, ada album juga untuk manajemen foto, lalu ada aplikasi draw, ini semacam paint tapi lebih niat secara tampilannya, lebih bagus juga saya kira. Oke, untuk sekedar gambar menggambar yang biasa tentu ini sudah sangat cukup, atau mungkin untuk memvisualisasikan use case tertentu bisa lah ya. Kemudian dokumen viewer ini untuk menampilkan file PDF tentu saja. Secara tampilan masih sama dengan yang versi sebelumnya, which is okay. Kemudian untuk text editor, ini salah satu text editor yang ya juga favorit saya, karena yang pertama kita bisa melakukan zoom, mana ini testing, Ctrl plus, dia bisa zoom. Kemudian ketika ini saya close, kemudian saya buka lagi, tulisannya masih ada. Jadi kadang untuk mengetik hal yang tidak penting, sekedar reminder seperti itu tanpa harus disimpan, ini fungsional untuk keperluan saya minimal. Oke, selanjutnya untuk aplikasi berikutnya ada mail ya, untuk email, jadi bukan Mozilla Thunderbird tapi ini mail bawaannya sendiri buatan DDE. Untuk terminal secara kelihatannya sama saja sih, meskipun tadi dibilangnya ada mode dewa Tor mode. Oke, kita mau ngapain di sini? Checking saja. C++, kemudian Python 3 310. Lalu yang asik di sini secara theming sekilas sama dengan versi yang kemarin, hanya saja entah kenapa fontnya terlihat lebih bagus, seperti lebih compact atau gimana. Ini sekilas sama tapi ada yang berbeda di mata saya. Oke, tetap ini sangat bagus dan menunjang produktivitas Anda selama menggunakan terminal. Kemudian voice note, sebuah aplikasi catatan tapi dalam bentuk suara tentu saja, bisa Anda gunakan di sini. Bisa membuat notebook, kemudian menambahkan ya suara sebagai catatan. Ya memang tidak pernah saya gunakan kan ada HP. Jadi minimal kalau Anda butuh ini sudah ada. Kemudian ada manual book, dokumen scanner, trash, control center. Nanti kita cek control centernya. Lalu sistem monitor. Ini juga sistem monitor yang secara visual bagus. Ini ada app update available. Oke, tampilannya seperti ini.
ada keterangan memori saat ini yang terpakai 1,6 GB dan swapnya terpakai 1,3 MB dari 3,9 GB. Jadi tetap saja Anda butuh minimal RAM 4 GB untuk pemakaian sehari-hari. Tapi kalau untuk coding, apalagi Android Studio, ya saya sudah merasakan Deepin ngehang ketika menjalankan Android Studio. Jadi minimal RAM-nya 8 GB. Itu untuk keperluan coding yang lebih optimal. Kalau untuk keperluan coding web tidak masalah 4 GB. Kemudian bootmaker untuk membuat installer Deepin seperti itu, device manager untuk informasi device-nya, log viewer, print manager untuk printer, dan ini salah satu distro yang tidak kalah dengan Ubuntu karena Deepin memang basisnya Debian, satu kelas dengan Ubuntu. Jadi untuk print manager aman-aman saja. Untuk kalender ini masih sama, dan di sini kita bisa menambahkan event type-nya, menampilkan keseluruhan tahun. Lalu di sini ada agenda yang bisa kita tambahkan tentu saja. Sangat fungsional ini. New event, tipenya work, life atau other. Jadi akan sangat mendukung produktivitas Anda, dan sejauh ini harusnya tidak kalah dibandingkan dengan Mac OS. Toh ini gratis dan bisa diinstal bebas. Lalu ada kalkulator secara visual, seperti ini, dan bisa kita ganti mode-nya, mode scientific hingga mode programmer. Sip. Kemudian dari sisi theme-nya juga bisa kita atur light atau dark. Ya, ini terasa lebih flat, dan ada efek shadow-nya itu lebih terasa di versi yang Deepin 23 ini, which is sangat bagus. Kemudian font manager untuk manajemen font, menambahkan font dan menampilkan font yang sudah ada. Archive manager untuk zip, package installer, ya sesuai namanya untuk menambahkan package. Anda bisa melakukan drag and drop Debian package ke sini. Jadi misalnya Anda mendownload Google Chrome yang versi .deb, tinggal Anda tarik ke sini atau select file, langsung bisa diinstal. Kemudian di belakangnya masih ada disk utility untuk manajemen disk. Kemudian welcome screen, ini akan menyambut kita saat baru selesai instalasi, meskipun tampilannya agak beda. Ketika first time welcome screen ini menyambut kita datang, tampilannya tidak seperti ini, tapi full screen tanpa tambahan sidebar seperti ini, dan videonya baru dibandingkan dengan versi yang 20 kemarin, dan menunya juga hampir sama, desktop mode, fashion dan efisien, running mode, efek dan normal mode. Dan yang bertambah di sini ada icon theme yang tambah banyak. Nanti kita cek di bagian personalisasi. Kemudian setelah welcome di sini kamera standar lah ya. Kemudian untuk game ada Gomoku sesuai ikonnya, ini Caturgo. Kemudian ada Lian Kan, ini game yang sangat unyu sekali. Ya seperti ini, tinggal mencocokkan dengan gambar yang sama untuk menghilangkannya, ya kira-kira seperti itu. Tapi dibandingkan dengan game-game yang umumnya dibawa oleh kebanyakan distro Linux, jelas ini sebuah game yang beda. Backup dan restore saya kira jelas. Untuk komputer, informasi komputer, Deepin Home, downloader, ini juga salah satu tools yang sering saya gunakan kalau mendownload torrent. Di sini tidak lagi perlu menginstal Deluxe, tapi untuk downloader sudah bisa digunakan dan fungsinya sama. Lalu ada FJITX, skip saja, keyboard layout viewer, LibreOffice Suite. Di sini sudah ada LibreOffice, dan seperti umumnya Deepin karena menggunakan basis Debian, jadi LibreOffice Suite-nya bukan yang terbaru tentu saja. Ini versi 74, sementara yang terbaru versi 75. Dan ketika saya mengetes LibreOffice Writer ini, muncul satu concern yang muncul, ya satu permasalahan di Deepin 20.9 yang saat ini saya gunakan. Panel atas ini, About LibreOffice yang warnanya putih ini ukurannya sudah dikurangi jadi lebih kecil. Ini kalau kita lihat kan terasa terlalu lebar, sama seperti Deepin 20.8 ke bawah sana. Tapi di 20.9 sudah dikecilkan. Di sini masalahnya malah
kembali ya, barangkali nanti bisa diperbaiki di versi berikutnya. Dan satu lagi, saat ini yang aktif adalah mode dark, tapi LibreOffice Writer-nya panel menu atasnya ini masih putih. Ya anggap saja masih pengembangan awal, toh ini 23 beta, sementara untuk 20 sudah titik 9, jadi sudah ya banyak versi penyempurnaan tentunya. Seperti biasa Microsoft Font belum ada di sini, jadi tinggal Anda tambahkan dengan perintah sudo apt install mstt core font, dan di sini kita bisa melakukan positioning, tiling, ya tidak kalah dengan yang lainnya tentu saja, dan ada indikator kita mau meletakkannya di sebelah mana. Oke, secara fungsionalitas tentu sudah dapat. Kemudian terakhir user feedback, ya tidak terlalu penting saya kira. Kemudian dari sisi personalisasi yang bisa kita lakukan di sini, kita buka control center. Kemudian yang pertama dari sisi account tadi, ya di sini avatarnya sudah jauh lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya. Yang pertama person dimensional style, ada flat style, ya ini Dewi Kwan Im ada di sini. Kemudian animal juga ada, baik yang 3D, lalu ada expression, ya kemudian custom picture bisa Anda tambahkan untuk kita upload gambar versi kita sendiri. Kemudian dari sisi display sama, kita fokus ke personalization-nya saja. Yang pertama di sini untuk theme-nya belum aktif by default, ini tampilan belum. Kemudian ada juga theme vintage, organic glass, hazy color, dan flow. Ya awalnya tadi yang aktif belum, ketika sudah saya coba-coba yang lain akhirnya berubah jadi custom. Dan terakhir ada macaron. Ya kita cek kalau misalnya ini berubah jadi vintage, yang langsung kelihatan adalah ikonnya ini berubah, ya terasa lebih jadul seperti itu. Ya mungkin sedang bosan bisa kita ganti jadi vintage. Kemudian untuk nuansa yang lebih organic glass-nya lebih flat, barangkali kita bisa mengaktifkan organic glass. Tampilannya seperti ini. Untuk icon juga berubah, untuk kursornya juga langsung berubah seperti ini. Ya bukan style saya, tapi mungkin cocok untuk Anda ganti suasana. Lalu ada hazy color di sini, warnanya juga ya langsung berubah. Kemudian untuk icon hampir sama, untuk kursor ini juga berubah. Oke. Kemudian untuk flow, ya warna aksen berubah, icon juga berubah, kursor kembali ke style ala Bloom. Kemudian yang terakhir ada macaron, ya icon berubah lagi, ya kursor juga berubah. Oke, jadi secara kustomisasi ini sudah sangat banyak. Dari sisi theme bawaannya kita kembalikan ke mode standar saja, Bloom. Kemudian appearance-nya bisa kita set auto untuk menyesuaikan jam, kemudian bisa juga di set light, jadi tampilannya akan berubah jadi terang seperti ini. Lalu untuk aksen colornya bisa kita ganti dari yang awalnya misalnya ini biru, kita ganti dengan warna yang lain. Lalu icon theme di sini bisa kita ubah juga, ada papyrus, flow vintage, dan lain-lain. Jadi kalau mau membuat tema custom juga bisa di sini. Lalu kursor theme juga ada sesuai yang tadi kita cek. Jadi opsi customisasinya lumayan. Kadang Anda membutuhkan teks yang lebih kecil, bisa Anda ubah ukurannya di sini. Standar fontnya juga bisa diubah. Kemudian ini theme-nya untuk desktopnya juga bisa kita ganti dari sini, fashion efisien, locationnya, status, kemudian show recent apps in dock. Jadi kalau ini kita centang, maka aplikasi yang barusan kita buka akan ada di dock juga. Jadi tadi saya buka apa ya, nah dia akan tampil di dock, fungsional. Kemudian kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan aplikasi apa saja atau plugin apa saja yang bisa tampil di sini, tinggal aktifkan atau nonaktifkan. Oke, kemudian dari sisi wallpaper di sini, wallpaper and screensaver,
Sekilas saya belum menemukan yang wallpaper spesifik Deepin 23. Meskipun di websitenya ada wallpaper beda, tapi ternyata di sini belum masuk. Kemudian untuk screensaver yang mana tidak pernah saya pakai juga, sekilas samalah ya. Oke, itu untuk customisasinya. Oke, ini karena terlalu terang saya ganti dulu jadi wallpaper yang lebih ya normal. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, yang pertama jelas App Store bisa Anda gunakan, tadi sudah kita cek. Kemudian menambahkan dengan Debian Package Installer juga bisa. Lalu untuk terminal jelas karena ini menggunakan basis Debian, jadi kita bisa menambahkan aplikasi baru dengan perintah sudo apt install Inkscape misalnya. Dia akan melakukan proses sinkronisasi. Ini kenapa unable to locate, karena belum sudo apt update ya, tapi Anda sudah tahu gambarannya. Kemudian untuk melakukan instalasi, di sini sudah tidak ada menu install karena Deepin yang original mengharuskan kita untuk menginstal terlebih dahulu. Tapi proses instalasinya sangat cepat dan sangat simpel. Yang penting Anda memilih yang pertama membackup data yang Anda gunakan, tentu saja data-data entah penting atau tidak penting di backup saja. Kemudian memilih custom partition, tinggal membuat root, membuat swap, sama membuat partisi untuk bootingnya. Oke, kira-kira seperti itu review saya tentang Deepin 23. Ini adalah salah satu distro Linux yang sebenarnya harus Anda coba. Dan kalau ada yang bilang Deepin itu spyware dari China, saya tidak tahu menahu soal itu, dan selama 1 tahun terakhir saya menggunakan ini ya saya tidak peduli masalah itu. Yang penting pekerjaan saya selesai. Toh ini sudah cocok di hardware yang saya miliki. Ya kira-kira seperti itu saja. Silahkan Anda coba sendiri, merasakan apakah ini distro Linux yang cocok untuk Anda gunakan atau tidak. Toh semuanya kembali ke kebutuhan dan preferensi masing-masing. Baik, begitu saja review tentang Deepin 23 yang beta ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.